Arshavin seperti sebuah magnet bagi sebagian besar penggemar sepak bola. Dia tiba di liga teratas ketika dia hampir berusia 30 tahun. Tetapi dia masih tampak seperti anak ajaib, memikat dengan cara yang tidak biasa. Dia adalah karakter yang aneh namun karismatik. Dia sepertinya menarik segala macam kegilaan, dari penampilan kelas dunia hingga kecelakaan gila, transfer besar-besaran di menit-menit akhir, dan bahkan membuat para bangsawan Rusia menuntut ekstradisinya. Membuat Arsene Wenger menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sepak bola, seorang pahlawan kultus sejati. Dan pada akhirnya, kita akan bercerita tentang apa yang membuat Andrei Arshavin seperti seorang pahlawan. Begitu istimewanya dia, tidak mengherankan jika Arshavin memiliki masa kecil yang sangat bergejolak. Sejak orang tuanya bercerai, dia dikirim untuk tinggal bersama ibunya. Namun diyakini bahwa ibunya tidak terlalu peduli dengan kesehatannya, membiarkannya untuk tidur di lantai ruang tamunya yang sempit dan kecil. Ini semua tercermin di sekolahnya. Tentu saja di mana meskipun dia sangat pintar, dia terus-menerus mendapat masalah sehingga suatu hari, setelah melihat dia diberi nilai yang lebih rendah dari yang dia harapkan, dia mencuri spray besar dan merobeknya menjadi 2. Mungkin kalian bisa membayangkan, dia dikeluarkan dari sekolah. Satu-satunya pelarian dari semua kegelisahan ini adalah sepak bola. Dan untungnya ayahnya mengerti karena pernah menjadi pemain sepak bola amatir. Sehingga ketika ibunya memintanya, ayahnya memasukkannya ke akademi sepak bola yang tak lain adalah Zenit Saint Petersburg. Ketika dia berusia 12 tahun, semuanya hampir hancur berantakan. Dia sedang menyeberang jalan untuk pergi ke tempat latihan ketika entah dari mana dia ditabrak oleh sebuah mobil dan terlempar 10 meter ke bahu jalan. Pengemudinya melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkannya tergeletak di sana tak berdaya. Untungnya, entah bagaimana Arshavin hanya mendapat luka ringan. Meskipun semua keributan ini terjadi dalam hal karir sepak bolanya, sejauh ini semuanya cukup mudah. Dia telah bertahan di Zenit selama 10 tahun, dan kemudian dia mendapatkan debutnya melawan tim Inggris ketika Zenit menghadapi Bradford City untuk Piala Intertoto. Dan karena kalian pasti akan bertanya bagaimana Bradford City bisa mengikuti turnamen tersebut, saya akan menjelaskan. Pada tahun 2000, piala itu telah kehilangan relevansinya sehingga beberapa klub Italia keluar dan mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk mengisi tempat itu. Dalam upaya yang di luar nalar, para pendukung Bradford mengajukan permohonan, dan penyelenggara hanya berpikir mengapa tidak. Dan hanya 2 musim bermain di Premier League dalam 100 tahun terakhir, Bradford City berpura-pura menjadi raksasa Eropa selama 1 musim. Kurang dari 2 tahun setelah debutnya, Arshavin sudah menjadi salah satu gelandang terbaik di liga. Menjadi semakin mengesankan mengingat fakta bahwa pada saat itu Zenit bukanlah tim yang kuat seperti saat ini. Bahkan mereka hanya pernah sekali memenangkan liga. Satu klub di luar Moskow yang berhasil melakukannya. Saat itu sangat mengerikan sehingga pelatih mereka percaya bahwa liga dicurangi untuk menguntungkan klub-klub ibu kota dan mengatakan bahwa Zenit tidak akan pernah memenangi liga lagi. Tetapi Arshavin bersama Kenshakov akan berupaya untuk tampil beda setelah gagal hanya kurang 3 poin untuk meraih kejayaan pada tahun 2003. Di tahun 2004, saat Arshavin menduduki posisi teratas sebagai penyedia asis terbanyak di liga, beberapa harapan mulai muncul. Harapan itu semakin bertambah ketika Gazprom, sebuah perusahaan penyedia energi yang bernilai sekitar 300 miliar dolar, memutuskan untuk memberi saham mayoritas klub dan entah dari mana, Zenit menjadi salah satu klub terkaya di Eropa. Klub-klub di ibu kota akan merasakan seperti apa monopoli yang sesungguhnya. Namun kemudian Korsakoff pergi dan seluruh tim terpukul. Tampaknya berlangsung selama 2 musim. Namun Arshavin masih tetap unggul. Ia menjadi pemain terbaik liga dan telah menyumbangkan sekitar 50 gol. Selama periode itu, dia hanya membutuhkan rekan baru dan kemudian datanglah Gravnyak yang mendorong Arshavin tampil lebih jauh lagi, sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan musim liga dengan 25 gol. Hampir 1 gol di setiap pertandingan yang dia mainkan. Dan akhirnya Zenit menjadi juara Rusia.
Dan setelah 12 tahun, dominasi Moskow telah berakhir. Bersama Pogrebniak, Arshavin melawan upaya menaklukkan Piala UEFA. Dan di sepanjang perjalanan mereka mengalahkan klub-klub seperti Marseille, Leverkusen, Bayern. Dan Arshavin selalu menjadi man of the match. Tetapi kemudian Arshavin harus menggendong timnya di final. Zenit hanya bergantung padanya untuk menang. Dan dia memberi asis satu-satunya gol saat mereka mengalahkan Rangers untuk menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Hanya beberapa tahun sejak dianggap mustahil bagi mereka untuk memenangkan liga dan membangun kesuksesan ini, Arshavin dipanggil untuk turnamen internasional pertamanya. Tetapi ada satu masalah. 2 pertandingan tanpa Arshavin, Rusia benar-benar dihancurkan oleh Spanyol, yang kemudian juga nyaris tidak berhasil melewati Yunani. Saat Arshavin menghadapi Swedia, ini adalah masalah hidup dan mati. Dan dia terbukti penting dalam menciptakan peluang untuk gol pertama. Dan kemudian mencetak gol kedua untuk mengamankan tempat Rusia di perempat final. Sayangnya takdir tidak terlalu baik bagi mereka karena lawan mereka berikutnya adalah Belanda. Meskipun mereka berstatus underdog, ini akan menjadi salah satu pertandingan yang paling berkesan dan berkualitas tinggi dalam sejarah Euro. Rusia unggul terlebih dulu namun kehilangan keunggulan mereka di menit-menit akhir pertandingan. Mereka mengatakan bahwa perpanjangan waktu dibuat untuk penampilan heroik. Dan Arshavin menjadi pahlawan yang mencetak 2 gol dalam waktu 4 menit dan membawa Rusia ke semifinal. Pada saat itu, ia mendapatkan ketenaran selama 15 menit. Meskipun pada pertandingan berikutnya mereka kalah dari Spanyol yang menjadi juara, Arshavin menjadi bintang turnamen dan semua orang di seluruh Eropa mengoceh tentang betapa luar biasanya pemain Rusia yang tidak dikenal ini. Namun ketika ditanya tentang penampilannya, ia hanya mengatakan bahwa ia telah memainkan pertandingan yang lebih baik, sehingga banyak yang tertarik untuk merekrutnya. Tetapi hari-hari berlalu dan berulang kali surat kabar tidak menunjukkan tanda-tanda kesepakatan, sehingga Arshavin tetap bertahan. Musimnya dimulai dengan sangat baik saat Zenit secara mengejutkan mengalahkan Manchester United di Piala Super UEFA. Dan meskipun 6 bulan berikutnya tidak segemerlap sebelumnya, pada bulan Januari, upaya untuk merekrutnya kembali menyala. Dan sedikit yang diketahui semua orang bahwa itu semua akan berujung pada salah satu kisah transfer terliar sepanjang masa. Arsene Wenger sudah lama mengetahui tentang Arshavin. Ada alasan mengapa ia dikenal sebagai penggali bakat yang tiba-tiba muncul. Namun ada satu masalah. Harga yang diminta oleh Zenit kini jauh melambung tinggi. Mereka meminta 15 juta pound sterling. Pembelian ini akan lebih besar daripada pembelian Thierry Henry, pemain termahal dan mungkin pemain terhebat dalam sejarah klub. Sehingga mereka berselisih pada minggu-minggu terakhir bursa transfer. Arsenal mulai bergeming dan pada hari tenggat waktu, harga yang ditawarkan 13,8 juta pound sterling. Namun saat mendekati tengah malam, tampaknya tidak ada yang akan dilakukan. Dan saat itulah mereka dihantam dengan plot twist yang mungkin paling tidak terduga. London mengalami badai salju yang menghebohkan yang membuat klub-klub tidak dapat menjalankan bisnis mereka. Dan meskipun kedengarannya aneh, federasi memutuskan untuk memundurkan waktu dan memperpanjang bursa transfer selama 1 hari ekstra. Agar kalian dapat memahami semua yang terjadi, saya harus memperkenalkan kalian pada Denis Larta. Dia adalah agen dari Arshavin. Dan tidak hanya pernah menjadi pemain sepak bola, dia juga mengalami trauma yang sama dengan Arshavin saat seluruh karirnya runtuh setelah dia mengalami cedera parah dalam sebuah kecelakaan mobil. Tapi dia punya sepupu di Inggris yang bermain sepak bola dengan seorang pria bernama Bill Smith, seorang agen sepak bola yang memiliki saudara bernama John yang sangat terkait dengan Arsenal. Dan kedua orang ini adalah tipe orang yang sangat gila. Jadi ketika John melihat kesepakatan itu gagal, dia menelpon Dennis dan menyuruhnya untuk membawa Arshavin ke London dan memastikan tidak ada yang tahu. Setibanya di sana, Arshavin tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kamar hotelnya. Mereka semua pergi tidur dan terbangun hanya untuk media. Hiruk-pikuk panggilan dari Zenit yang marah karena mereka menyelinap keluar dari negara ini. Beritanya sudah tersebar di koran-koran. Itu adalah kekacauan besar. Dan sekarang kesepakatan itu harus dilakukan hanya beberapa jam yang tersisa. John Smith yang juga seorang penggemar Arsenal itu mengatakan,
Jika kalian tidak mampu melakukannya, maka saya yang akan melakukannya dan meletakkan tambahan 1,2 juta pound sterling dari kantong saya sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa John dapat dengan mudah membayar semua ini. Dia benar-benar mempertaruhkan semuanya agar transfer ini berhasil. Dan yang sangat lucu adalah ketika CEO Arsenal, Ivan Gazidis, menelpon John untuk mencari tahu dari mana uang itu berasal. Dia hanya terdiam sejenak, kemudian hanya berkata oke dan menutup telepon. Bahkan tidak ada ucapan terima kasih saat itu. Hanya ada 20 menit tersisa di jendela transfer dan untuk beberapa alasan, pihak Rusia bersikeras untuk mendapatkan konfirmasi. Tapi John sebenarnya terus mencoba mengirimkan faksimili, namun tidak kunjung tiba. Sepertinya mesin fax di Zenit telah rusak. Mungkin bukan pertama kalinya kalian mendengar ini. John mengatakan dia berada di kantor tepat di dekat Big Ben, duduk dengan sekelompok eksekutif. Keringat dingin mengalir di dahinya ketika fakta-fakta itu akhirnya sampai, bahkan sebelum dia bisa memastikan semua hal yang dilakukannya berhasil. Big Ben akan memberi tanda bahwa tengah malam telah tiba. Kesepakatan telah dilakukan hanya 4 detik sebelum bursa transfer ditutup. Itu adalah transfer hari tenggat waktu klasik di pengarsipan Arsenal. Arshavin memulai awal yang baik dengan mencetak gol kelas dunia melawan Blackburn, dan kemudian mengumpulkan assist pada tingkat yang spektakuler yang meyakinkan sebagian besar penggemar untuk jatuh cinta kepadanya. Jika kebetulan kalian lebih menyukai penampilan individu yang ikonik daripada konsistensi, maka jangan khawatir karena hanya 8 pertandingan dalam karirnya di Premier League, Arsenal menghadapi Liverpool, dan Wenger memutuskan untuk memasukkan pemain barunya. Dan kepercayaan itu terbukti membuat keputusan yang tepat. Pada malam itu, Arshavin tampil lincah, agresif, dan mematikan. Setelah 30 menit yang sangat tenang, Liverpool mendominasi pertandingan. Namun kemudian Nasri mendapatkan bola, memberikannya kepada Fabregas, dan ia memberi umpan kepada Arshavin dengan gol pertama yang mudah. Babak kedua akan menjadi sangat buruk di awal pertandingan, dengan Liverpool unggul dengan 2 gol dalam 11 menit. Namun kemudian tiba saatnya bagi Arshavin untuk menunjukkan bahwa ia juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan cara yang oportunis, dia mencegat umpan buruk Jamie Carragher dan langsung menceploskan bola ke gawang dan menyuruh semua orang di stadion untuk tutup mulut. Dan sebelum bisa mereka berbicara, dia sudah mencetak gol lagi, membawa Arsenal unggul dalam waktu 3 menit. Kalian bisa melihat di wajahnya, dia menjalani pertandingan yang luar biasa, mengangkat 3 jari untuk ditunjukkan ke semua orang setelah mencetak gol ketiganya. Dan entah bagaimana dia masih belum selesai. Torres akan menarik 1 gol lagi sehingga pertandingan menjadi imbang 3 gol. Namun pada menit-menit terakhir, Arsenal mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan Arshavin berlari disusul oleh Maxi Rodriguez yang sangat cepat. Namun pada akhirnya entah bagaimana dia menambah jumlah golnya menjadi 4 gol. Sayangnya Arsenal gagal mendapatkan 3 poin setelah kembali kebobolan di masa injury time. Namun untuk bersikap adil, dia tidak terlihat begitu kecewa karena sebelumnya hanya ada 1 pemain yang pernah mencetak hat-trick di Anfield, dan dia berhasil mencetak 4 gol. Itu adalah penampilan yang tidak dapat diulang. Ketika ditanya tentang hal itu, Wenger berkata dengan baik, "Itu di luar ekspektasi saya." Terlepas dari itu adalah berkah atau kutukan, jika penampilan Arshavin baru-baru ini sudah menjadi sesuatu yang sulit dipertahankan, untuk sementara waktu dia melakukannya dengan cukup baik. Sampai pada bulan Desember, dia mencetak 8 gol dan 5 assist dalam 21 pertandingan yang sangat mengesankan. Karena dia sering dicadangkan dan dimainkan di sayap, bukan peran sebagai second striker yang merupakan posisi yang dia sukai. Mungkin sulit untuk memahami mengapa mereka bersikeras memainkannya begitu melebar. Terlepas dari itu, semua mulai menurun dengan cepat. Pertama-tama Rusia gagal lolos ke Piala Dunia. Kemudian hubungannya dengan Wenger memburuk setelah sang pelatih mengatakan bahwa Arshavin kelebihan berat badan dan pemalas. Sebuah cedera datang dan semuanya meningkat dengan cepat ketika sebuah dokumenter membuktikan bahwa mereka sebelum gagal lolos ke Piala Dunia, Arshavin menghabiskan malam dengan minum-minum bersama rekan-rekan setimnya. Semua terlihat sangat buruk karena setelah kekalahan itu,
Dia mengatakan kepada pers, "Ketika kami menang, itu adalah usaha tim. Tetapi ketika kami kalah, itu selalu menjadi kesalahan Arshavin." Cukup ironis karena pada akhir musim semua orang berpikir dia hanya seorang pemain sepak bola yang malas dan gagal. Masa-masa yang sangat sulit dialami di musim keduanya. Dia hampir tidak pernah bermain penuh selama 90 menit. Itu bisa terlihat sangat kasar jika kalian melihat statistiknya. Dia mencetak 10 gol dan 18 assist, yang hampir membuatnya menjadi pemberi assist terbanyak di liga. Sesuatu yang jelas tidak mungkin terjadi. Jika kepribadian yang sarkastik dan menghasut membuatnya menjadi karakter yang menarik bagi para penggemar untuk mencari informasi di belakang layar, itu hanya menyebabkan kekacauan. Dikatakan bahwa ia adalah orang yang terbuang di antara rekan-rekan setimnya, sehingga Wenger tidak dapat mentolerirnya. Dan pada awal musim yang akan menjadi musim penuh ketiganya untuk Arsenal, Arshavin tampak tidak termotivasi seperti biasanya, dan tidak ada yang tampak terganggu untuk menghadapinya. Pertama-tama mereka mendapatkannya di bangku cadangan, dan kemudian mereka mengirimnya pergi dengan status pinjaman, kembali ke Zenit di mana meskipun tidak terlalu mengesankan, dan bahkan tidak berhasil meraih gelar juara Liga kedua kalinya. Di Euro 2012, ia berhasil memberikan 3 assist dalam 3 pertandingan yang ia mainkan, sebelum akhirnya harus tersingkir di babak kedua yang cukup untuk membuatnya menjadi pemberi assist terbanyak di turnamen ini. Namun tentu saja itu belum cukup untuk menyenangkan para penggemar Rusia, terutama seperti yang dikatakan oleh Arshavin. "Jika kami tidak memenuhi harapan kalian, itu adalah kesalahan kalian, bukan kesalahan kami. Mengeluh tentang hal itu tidak akan mengubah hasil." Dan tentu saja, mereka tidak menyukai hal itu. Sehingga salah satu ketua Gazprom meminta kewarganegaraannya untuk dicabut, dan agar dia pergi sejauh mungkin. Itu memang terlalu berlebihan. Saya tidak tahu. Tetapi bagaimanapun dia harus meminta maaf di siaran langsung televisi. Itu merupakan salah satu yang menyebabkan karirnya terjun bebas. Setelah masa peminjamannya berakhir, Arshavin kembali ke Arsenal. Tetapi dia jelas tidak diterima di sana. Jadi setelah hanya 1 musim, dia pindah ke Zenit dengan status bebas transfer. Tetapi Zenit bukan lagi klub yang sama dengan investasi besar yang membawa pemain-pemain seperti Hulk dan Axel Witsel. Villas-Boas sebenarnya berhasil mencarikannya peran yang baik di skuad. Tetapi di pertengahan musim, para pemain lokal mengambil alih. Dan sejak saat itu Arshavin ditinggalkan sekali lagi. Mereka bahkan mencoba untuk membuatnya pensiun dan bergabung dengan staf pada awalnya. Tetapi dia memutuskan untuk pergi ke Krasnodar. Dan itu terbukti menjadi langkah yang buruk baginya. Dan setelah berusia 35 tahun, dia hanya berkata, "Kalian tahu apa yang telah saya lakukan." Dan pindah ke Kazakhstan di mana tentu saja dia mendominasi dengan meraih penghargaan pemain terbaik liga tepat di tahun pertamanya. Dan kemudian memenangkan 3 trofi dalam 3 tahun dia tinggal di sana sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun sebagai salah satu teka-teki terbesar dalam sepak bola. Tidak ada yang tahu apakah dia bekinerja baik atau buruk. Apakah dia seorang talenta yang terbuang, atau hanya keajaiban 1 musim. Satu hal yang pasti, dalam hitungan bulan Arshavin telah meninggalkan jejaknya menjadi favorit penggemar dan pahlawan yang dipuja. Jadi saya harap kalian menikmatinya. Sekian cerita kali ini. Silahkan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.